Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2421 Jangan dengarkan orang tua. Bersenandung. Setelah teknik pencarian jiwa dilemparkan, pedang eksekusi abadi berdengung keras, dan cahaya peri 7 warna yang sudah redup pada tubuh pedang menjadi tidak pasti, dan dapat dimusnahkan kapan saja. Itu menyakitkan. Siapapun yang memiliki kebijaksanaan spiritual, apakah itu manusia atau senjata ajaib, akan sangat kesakitan jika jiwanya dicari secara paksa, dan itu akan mempengaruhi ingatannya. Jika mereka tidak memperhatikan, kebijaksanaan spiritualnya akan runtuh. Zixuan juga keluar, berdiri di samping Di Huang dengan Ye Chen di kiri dan kanan, menonton dengan tenang. Di Huang ingin mengetahui rahasia pedang giok abadi, dan keduanya ingin mengetahui hal yang sama. Jangan cari jiwanya. Dalam kegelapan, sepertinya ada dua suara yang terdengar tanpa urutan tertentu, datang dari surga dan dunia bawah. Tepatnya, mereka datang dari Kaisar Hades dan Daozu Dentang, membawa keagungan Kaisar. Tubuh suci Dacheng berdiri bahu-membahu dengan Kaisar dapat didengar, tetapi diabaikan. Jauh sebelum dia datang ke surga, Kaisar Hades telah memperingatkannya bahwa dia dapat menghancurkan pedang Zuxian, tetapi tidak pernah mencari jiwanya, tetapi dia tidak berhenti. Dia benar-benar ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di pedang Zuxian. Keraguan ini telah mengganggunya selama bertahun-tahun tanpa akhir. Zeng. Mengikuti pencarian jiwa, pedang eksekusi abadi semakin kesakitan, bersenandung dan gemetar. Namun, Di Huang tidak menunjukkan belas kasihan, begitu pula Ye Chen dan Zixuan. Terlihat bahwa Di Huang mengerutkan kening, dalam ingatan Zhu Xianjian, dia melihat awan yang kacau, bahkan penglihatannya sulit untuk dilihat. Jelas, ada larangan kuno dalam ingatan pedang abadi giok, yang mencegah orang luar mencari jiwa. Seperti pembatasan semacam ini, para biksu pada dasarnya memilikinya, tetapi levelnya berbeda. Di Huang mendengus dingin, dan dengan kekuatan mencari jiwa, dia menyingkirkan awan yang kacau satu demi satu, mencoba melacak kembali ke sumber untuk melihat apa yang disebut rahasia. Tentu saja, dia menghapus lapisan demi lapisan, tetapi kekacauan itu tidak hilang. Dia menutup matanya sedikit, lalu tiba-tiba membuka dan menutupnya lagi di saat berikutnya dalam mencari jiwa. Dia menambahkan kekuatan ekstra pada deduksi, seolah dia tidak akan menyerah sampai dia menemukan jawabannya. Kali ini, awan yang kacau berangsur-angsur menipis. Di kedalaman yang diselimuti kekacauan, Di Huang melihat sepasang mata besar, begitu besar sehingga dia tidak bisa membayangkan, di depan mata itu, dia sekecil semut. Anehnya, mata itu tertutup. Alis Di Huang mengerutkan kening lagi, dia tidak pernah berpikir bahwa jauh di dalam ingatan Zhu Xianjian sebenarnya adalah sepasang mata tertutup. Dia kesurupan sesaat, dan mata besar itu tiba-tiba terbuka. Tidak ada bola mata dan pupil, tetapi sepasang mata kacau, seperti mata kacau legendaris. Melalui mata kacau, seseorang dapat melihat langit dan bumi pertama kali dibuka, bintang-bintang diam dan hancur, dan matahari yang terik runtuh, mengandung kekuatan kehancuran. Engah. Di Huang memuntahkan darah, menendang ke belakang, menghentikan sosoknya, terhuyung-huyung, seteguk darah lagi keluar, wajahnya langsung pucat, darah hitam masih mengalir dari sudut mata emasnya yang seharusnya cerah, dan dia buta di tempat. Ekspresi Ye Chen dan Zixuan tiba-tiba berubah, dan mereka bergegas maju. Mereka dapat melihat bahwa Di Huang telah menderita serangan balik, dan serangan balik itu bahkan lebih kuat daripada pengurangan kursi naga giok putih. Hal yang menakutkan adalah saat mereka berdua melangkah maju, mereka terpengaruh. Ye Chen baik-baik saja, tubuh sucinya cukup keras, tetapi dia memuntahkan darah karena syok. Menyedihkan bagi Zixuan, tubuh peri diledakkan di tempat, hanya menyisakan jiwa ilusi. Jangan datang ke sini lagi. Di Huang berteriak dengan dingin, dan mengirim mereka berdua jauh dengan jentikan tangannya. Dia tahu seberapa kuat serangan baliknya, dan sedikit luapan bisa melenyapkan Ye Chen dan yang lain. Adapun dia, kondisinya sangat buruk, dan momentumnya anjlok.
Tidak hanya itu, tubuh sucinya yang mendominasi juga runtuh inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, memperlihatkan otot dan tulang yang cerah, berdarah, asal darah, anggota badan, organ dalam, 8 meridian luar biasa, dan bahkan Taoisme dan roh primordial terjerat oleh kekuatan misterius, yaitu kekuatan serangan balik, sangat kuat untuk dihancurkan, bahkan jika dia hampir hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Roh primordial Zixuan menghilang, ekspresinya pucat. Itu pasti menyentuh tabu. Wajah Ye Chen sangat jelek, dan dia melihat ke samping ke pedang Zuxian. Rasa dingin di matanya telah berubah menjadi kengerian. Nenek moyang tidak membohonginya. Pedang peri 7 warna ini adalah memang menakutkan. Dapat dilihat pada puncaknya Kaisar Miao, meskipun dia jatuh, tidak semua orang dapat mencari jiwa. Di Huang adalah contoh berdarah. Kekuatan tempurnya dapat membunuh kaisar, tetapi dia sangat menderita oleh serangan balasan. Bahkan menekan serangan balik sangat sulit. Memikirkan hal ini, Ye Chen berjalan dengan tongkat besi. Batang besi Ling Xiao bersenandung, menyatu dengan asal mula tubuh suci kuno, dan menggunakannya untuk menghancurkan pedang Zuxian. Yang disebut rahasia tidak lagi penting, dan cara yang benar adalah menghancurkannya. Namun, sebelum dia bisa menghubunginya, pedang eksekusi abadi menembus fuksi, jalan kaisar, dan melarikan diri seperti seberkas cahaya peri 7 warna. Mau kemana? Teriak Ye Chen, dan mengejarnya. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk berubah menjadi tubuh Dharma, dan bersama dengan Zixuan, dia menjaga Kaisar Huang. Keduanya menghilang ke kedalaman lubang hitam satu demi satu. Segera, saya mendengar suara dentuman dan bantingan logam. Sepertinya Ye Chen telah menyusul Zhu Xianjian, dan keduanya sudah mulai berkelahi. Ye Chen mengejar dari dekat, mengejar dan bertarung sepanjang jalan. Zixuan tidak bergerak, dia diam-diam menatap Di Huang sambil membentuk kembali tubuh fisiknya. Dia tidak khawatir tentang Ye Chen. Meskipun Zhu Xianjian menakutkan, dalam keadaan lemah, selama dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari jiwanya, menyimpulkannya, atau menyentuh rahasianya, itu akan baik-baik saja. Melihat Di Huang lagi, itu benar-benar menyedihkan, sebagian besar tubuh emasnya telah runtuh, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan tulang, tidak ada bentuk manusia untuk dibicarakan, dan jejak cahaya peri berwarna-warni dapat terlihat menempel di tubuhnya. Itulah kekuatan serangan balik, melarutkan esensinya, sangat sulit untuk dihancurkan, dan dapat melahapnya kapan saja. Ini terlalu kuat. Tubuh Dharma Jihad menelan diam-diam, melihat adegan berdarah, tidak bisa berhenti ketakutan, itu adalah Kaisar Huang. Pria kejam tak tertandingi yang mampu melawan 5 kaisar sendirian sebelum melewati bencana. Dengan kekuatan bertarung Kaisar Tu, dia mendapat serangan balik yang sangat buruk. Betapa menakutkannya tabu pedang Zuxian, dan betapa kuatnya pemilik pedang Zuxian. Dengan sekali tamparan, Di Huang bisa dihabisi. Jika kamu tidak mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, kamu akan menderita di depan matamu. Kaisar Ming menghela nafas, tidak tahan untuk menonton lagi, dia telah memperingatkan Di Huang sebelumnya, tetapi Di Huang tidak mendengarkan. Tidak apa-apa sekarang, itu diserang balik oleh pedang Zuxian. Meski mendesah, adegan ini sesuai harapannya. Bagi mereka yang semua kukuh dalam silsilah Ekaristi, apalagi Ekaristi Dacheng, sehebat apapun peringatannya, percuma saja. Pasti mencoba. Jika Anda ingin membicarakan hal-hal seperti itu, tidak heran Ren Di Huang, jika dia dapat memberitahu Di Huang tentang rahasia zaman, mengapa Di Huang begitu berisiko, Anda tidak memberitahu orang rahasianya, dan Anda tidak membiarkan orang menemukan jawabannya sendiri. Paong. Kapan? Dentang. Lubang hitam yang sunyi tidak damai, dan suara benturan logam tidak ada habisnya. Itu adalah Ye Chen dan Zhu Xianjian. Zhu Xianjian terbang jauh, sementara Ye Chen, membawa tongkat besi Ling Xiao, mengejar dan bertarung sepanjang jalan. Dia sudah menjadi kaisar semu, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Di sisi lain, Zhu Xianjian adalah dalam keadaan lemah dan dikejar dan dibunuh oleh Kaisar Huang tadi, konsumsinya tidak sedikit, jauh dari lawan Ye Chen. Adegan kejar-kejaran dan kabur cukup eye-catching. Kekuatan Ye Chen luar biasa, tetapi pikiran Zhu Xian sangat marah. Saat itu, Ye Chen hanyalah seorang biksu kecil, jauh dari lawan Zhu Xianjian, tetapi itu hanya beberapa ratus tahun yang lalu. Semut-semut sebelumnya telah menjadi kaisar semu, dan mereka menjadi orang yang diburu. Secara alami, sangat diperlukan bagi Ye Chen untuk bangkit. Pada dasarnya, setiap kali sesuatu terjadi,
akan ada kesempatan bagi Ye Chen. Ini benar-benar batu asah yang luar biasa. Mengesampingkan keluhan, Ye Chen harus berterima kasih karena telah memberinya banyak berkah. Saat berbicara, Ye Chen menyusul lagi, bahkan tanpa membuka sepatah kata pun, dia mengayunkan tongkatnya dan menghancurkannya. Paung! Suara benturan logam masih jernih dan tajam, pedang peri 7 warna diayunkan dengan tongkat, dan cahaya peri berwarna-warni yang tidak terlalu terang menjadi redup lagi, bersenandung dan bergetar. Kaisar Fuksi. Ye Chen mendatanginya, dan dengan jentikan tangannya, 99 dan 81 semburan muncul, dan pedang Zuxian, yang belum menstabilkan tubuh pedang, terjebak di tempat. Hutang darah dibayar dengan darah, kata Ye Chen dengan dingin, dan Ling Tian menghancurkannya dengan tongkat. Sayang sekali dia masih meremehkan pedang Zuxian. Hanya dalam sekejap, dia menerobos Fuksi dari jalan Kaisar. Benar, Fuksi dari jalan Kaisar pun bisa menerobos, apalagi Ye Chen. Ledakan. Ye Chen memukul udara dengan tongkat, dan lubang hitam yang menabraknya meledak. Melihat pedang Zuxian, ia telah lolos ribuan kaki meskipun cahaya peri redup, kecepatan melarikan diri tetap tak berkurang. Poin ini, siapapun yang pernah bertarung dengan Zhu Xianjian tahu bahwa kecepatan pelariannya tidak biasa, dan jika Anda ingin benar-benar mengejarnya, Anda setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi seperti Di Huang. Ye Chen membuka pemakaman langit reinkarnasi besar, meningkatkan kecepatannya sendiri, dan mengejarnya sepanjang jalan, dengan sikap bahwa itu tidak akan berakhir sampai dia terbunuh, bahkan jika dia mengejar ke tepi alam semesta, dia tidak akan melakukannya. Ragu-ragu. Zeng. Suara mendesing. Lubang hitam tidak tenang, dan masih satu di depan dan satu di belakang, seperti cahaya dewa yang berwarna-warni, seperti cahaya peri emas, menambahkan dua busur indah ke dunia gelap, yang sangat menarik perhatian. Di kedalaman lubang hitam, pedang Zuxian menghilang, merobek celahnya, dan melarikan diri dari lubang hitam. Kemana harus pergi? Ye Chen mendengus dingin, membuka grid samsara, dan diusir dari lubang hitam. Kemunculan kembali sudah menjadi domain, tepatnya, wilayah perairan. Sekilas penuh dengan air, ombaknya kasar, ombaknya dahsyat, dan pulau-pulau di bawah bulan seperti mutiara, bersinar terang, tertanam di dunia air. Ledakan. Disertai dengan raungan, sebuah gunung besar runtuh, itu adalah tahun jatuhnya pedang Zuxian yang runtuh, dan sangat tidak nyaman untuk dipukul oleh Ye Chen. Karena gemuruh inilah orang-orang prasejarah di wilayah perairan menjadi khawatir. Ada orang dari segala arah naik ke langit, datang ke arah ini, mereka milik klan surga pembunuh. Meskipun diasingkan tidak bisa dihindari, barisan kuat dari Killing Heaven Clan masih sangat besar. Tanpa kecuali, mereka yang datang ke sini adalah Kaisar Semu, dan ada banyak Kaisar Semu puncak. Udara prasejarah yang mengepul, kekosongan yang menghancurkan bergemuruh, penuh tirani dan haus darah. Kamu Chen. Orang kuat klan pembantai surga yang datang pertama kali melihat siapa itu dari kejauhan, ekspresinya yang bingung langsung menjadi ganas, matanya merah, dan dia sudah menggertakkan giginya. Emperor Slaying Heaven, yang datang kemudian, pada dasarnya memiliki ekspresi yang sama, memenuhi langit ke segala arah. Pada malam hari, klan surga pembunuh seperti setan, sebagian besar pangeran dan pangeran mereka dibunuh oleh Ye Chen, dan putra kaisar surga pembunuh juga dibantai oleh Ye Chen. Pada tahun-tahun ini, saya tidak tahu berapa banyak klan yang dimakamkan di tangan Ye Chen. Ini adalah hutang darah yang sangat besar, dan Ye Chen juga merupakan penyebab tidak langsung ketika klan pembunuh surga diasingkan ke domain tersebut. Kali ini, melihat Ye Chen di area perairan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Paung, kapan? Ye Chen mengabaikan Killing Heaven Clan, dan hanya fokus mengejar dan membunuh pedang Zuxian, satu demi satu tongkat, dan setiap tongkat lebih ganas dari yang terakhir. Hanya ada satu atau dua jejak dari cahaya peri 7 warna yang tersisa di tubuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Karena pertempuran mereka, gunung-gunung di pulau-pulau itu runtuh satu demi satu, dan ketika mencapai permukaan laut, ombaknya sangat besar, dan gelombang besar dapat membunuh sekelompok orang. Klan surga pembunuh mengikuti semua orang di sepanjang jalan, memilih pembunuhnya, tetapi mereka tidak ingin membantu, tetapi berpikir untuk membunuh Ye Chen untuk menghilangkan kebencian mereka. Namun, ini hanya sebuah ide, tidak ada yang berani mewujudkannya. Seseorang takut pada Kaisar Huang yang kejam. Jika Ye Chen dihancurkan, maka Kaisar Huang akan terprovokasi, dan seluruh klan pembunuh surga akan musnah.
Adapun yang kedua, saya juga takut pada Ye Chen. Anda harus tahu bahwa Ye Chen berada di bawah kutukan terlarang dari Jalan Kaisar. Jika Anda berani memberontak melawannya, hanya satu pemikiran tentang dia dapat membuat langit dan orang-orang terhapus. Keluar. Musuh tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Keadaan pikiran seperti ini paling tidak nyaman. Kemana harus pergi? Dari sisi area air, Ye Chen berteriak dengan keras, dan pedang Zuxian melarikan diri ke dalam lubang hitam lagi. Ye Chen mengikuti dari dekat, dan kemudian bergegas ke area air yang bergemuruh, dan kemudian kembali ke ketenangan. Di sini sepi, tetapi di dalam lubang hitam, ada raungan konstan. Pedang peri warna-warni itu benar-benar bukan perlawanan biasa, sangat lemah, dan masih belum bisa dihancurkan. Sebaliknya, ada banyak bekas pedang di batang besi Ling Xiao. Ledakan, ledakan, ledakan. Sepanjang jalan untuk mengejar dan membunuh, mempengaruhi banyak alam. Hanya karena pedang Zuxian, dia melarikan diri dari lubang hitam ketika dia melarikan diri, dan setiap kali dia muncul, itu adalah sebuah alam. Itu sedang dalam pelarian, dan Ye Chen mengejarnya, dan setiap kali mencapai suatu area, akan ada keributan besar. Dan orang-orang prasejarah di daerah itu akan selalu datang pertama kali, dan jika mereka melihat ekspresi Ye Chen, jika mereka disalin, wajah mereka ganas, mata mereka tirani, dan mereka ingin memulai pembunuhan keji. Namun, dengan penindasan Kaisar Huang dan penindasan kutukan terlarang Kaisar Dao, tidak ada yang berani bergerak. Ye Chen tidak pernah mendengarnya dari awal sampai akhir, apalagi meminta bantuan klan prasejarah. Kebencian besar, alangkah baiknya tidak membuat Anda tersandung, dan Anda masih ingin seseorang membantu. Sekali lagi, pedang eksekusi abadi melarikan diri ke alam, yang merupakan alam raksasa. Tanpa urutan tertentu, Ye Chen mengejarnya, dan menyapu dengan tongkat, yang tampaknya mampu menghancurkan 100.000 gunung dan sungai. Bagaimana mungkin pedang Zuxian yang lemah dapat menghentikannya, dan saya tidak tahu seberapa jauh dia diayunkan olehnya. Retakan. Suara pecah cukup tajam, pedang Zuxian yang keras telah retak, sudah bertahun-tahun, ini mungkin pertama kalinya retak, dan retak hidup-hidup. Mata Ye Chen berbinar saat melihatnya, dia menjadi lebih energik, dan dia menanamkan asal-usul tubuh suci di batang besi, dan bahwa pedang Zuxian tidak bisa dihancurkan, dengan waktu yang cukup, dia akan dapat mematahkannya. Bersenandung, bersenandung. Pedang Zuxian berdengung, tetapi tidak lari lagi, hanya tergantung di langit, dan cahaya langit di seluruh tubuhnya dimusnahkan. Anehnya, ada darah yang mengalir keluar dari retakan pada tubuh pedang yang berwarna hitam, membuat orang mengira pedang peri berwarna-warni ini telah diubah oleh manusia. Hutang darah dibayar dengan darah. Ye Chen tiba, dan menghancurkannya dengan tongkat paling tinggi. Kemudian, dia terbang secara horizontal, dia terlempar ke udara dan menghancurkan gunung yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Tubuh suci yang mendominasi terbelah di lebih dari satu tempat, dan darah menyembur keluar. Melihat pedang Zuxian lagi, cahaya peri 7 warna mekar lagi, yang lebih indah dari kapanpun dalam ingatan Ye Chen. Momentumnya tiba-tiba naik, dan tidak setingkat sebelumnya. Yang lebih aneh lagi adalah ia berubah menjadi bentuk manusia, dengan daging dan darah, mata seperti bintang, dan rambut hitam seperti air terjun. Dalam keburaman, sedikit demi sedikit, kontur kelima organ indera terukir. Bagaimana mungkin? Ye Chen terhuyung berdiri, matanya sedikit menonjol, tidak bisa dipercaya, menatap kosong pada sosok manusia yang diubah oleh pedang Zuxian, yang persis sama dengan miliknya. Episode 2422 Ye Chen berbaju hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Wilayah raksasa berjarak ribuan mil jauhnya, dan suara bang-bang tidak ada habisnya, lambat dan berirama. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan, mungkin karena badannya sangat berat sehingga setiap telapak kaki menyentuh tanah, akan terdengar gemuruh, dan seluruh dunia akan terguncang olehnya. Itu adalah pedang Zuxian, tepatnya, itu adalah bentuk manusia dari pedang Zuxian. Dia persis sama dengan Ye Chen Seng, dengan tubuh tinggi dan lurus, mengenakan pakaian hitam, dan mata besar, membawa keagungan tertinggi, memandang ke bawah ke dunia, seperti dewa iblis dari 9 neters, setan yang mengepul dan ombak yang mengamuk, setiap isyarat menunjukkan setan, dan senyumnya seperti dewa kematian melambaikan tangannya, jika dia tidak hati-hati, dia akan terseret ke dalam mimpi buruk tanpa batas.
Ye Chen berdiri kokoh, matanya hampir menyempit menjadi garis, menatap lekat-lekat pada Ye Chen berbaju hitam. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang giok abadi akan berubah menjadi bentuk manusia, dan, persis seperti dia ketika dia lahir, Ye Chen berbaju hitam memiliki daging dan darah. Sebuah ilusi, tetapi orang yang nyata. Bukan ini yang mengejutkannya, tapi Ye Chen berbaju hitam juga merupakan tubuh suci. Dia, yang juga Ekaristi, tidak akan pernah mengakui kesalahannya, karena asal-usul darahnya sudah sangat bergejolak, dan kegelisahan semacam ini hanya bisa terjadi ketika dia bertemu dengan darah Ekaristi. Bedanya, darah asal Ye Chen berwarna hitam memiliki sifat yang lebih magis. Untuk sementara, dia sama bijaknya dengan dia, dan pikirannya bingung. Dia tidak bisa menjelaskan hal-hal aneh seperti itu. Pedang Zuxian berubah menjadi bentuk manusia, persis seperti dia, tetapi sebenarnya itu adalah tubuh suci. Saat ini, jika ada orang luar di sini, mereka akan terheran-heran, siapapun yang melihat gambar seperti ini akan mengira bahwa mereka adalah saudara kembar, dengan kehormatan dan darah yang sama. Bergabunglah denganku, dan kuasai dunia. Ye Chen berbaju hitam berkata dengan tenang. Sebuah kata yang samar, seperti guntur abadi, menggetarkan langit abadi, seperti penghakiman para dewa, dingin dan sunyi, agung dan tak tertahankan, juga mengandung kekuatan sihir yang tak tertahankan, dan pikirannya sekuat Ye Chen. Hampir kehilangan akal sehatnya. Siapa kamu? Ye Chen mendengus dingin, alisnya berkerut. Ye Chen berbaju hitam tidak mengatakan sepatah kata pun, melangkah melintasi kehampaan dengan satu langkah, dan meraihnya dengan satu tangan. Ledakan. Terdengar suara gemuruh, dan langit runtuh dalam sekejap, hanya karena tidak dapat menopang telapak tangan Ye Chen yang berbaju hitam di bawah cetakan telapak tangan, apa yang disebut alam semesta dan hukum menjadi salah dalam sekejap. Ye Chen berdiri dengan penuh rasa hormat, langsung membuka penampilan yang mendominasi, dan langsung membuka dunia yang kacau. Namun, pertahanannya masih jauh dari cukup, atau dengan kata lain, itu hanya tampilan yang konyol. Penampilan luar dari tuannya runtuh dalam sekejap, dan dunia yang kacau di mana semua hal berevolusi juga diledakkan. Engah. Ye Chen muncrat darah, dan tubuh sucinya yang mendominasi terbelah. Kakinya yang kokoh bergetar hebat, dan dia ditekan sampai berlutut. Bukannya dia tidak cukup kuat, tapi Ye Chen berbaju hitam terlalu menakutkan. Kekuatannya tidak lemah, dan tubuh suci Dacheng berada di luar kemampuannya untuk bersaing. Bergabunglah denganku, dan kuasai dunia, kata Ye Chen berbaju hitam lagi. Rong adikmu, teriak Ye Chen, dan segera menggunakan hukum reinkarnasi di bawah paksaan, dia tidak tahu berapa banyak kekuatan murid yang dia habiskan, dan memaksa dirinya sendiri ke dalam lubang hitam untuk melarikan diri. Ye Chen berbaju hitam mengejarnya, dan menamparkan dengan telapak tangannya, menghancurkan langit dan bumi. Ye Chen, yang melarikan diri, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Telapak tangan ini benar-benar mengakhiri dunia, jenis yang bisa mengubahnya menjadi abu, dan jiwanya akan tersebar. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Hentikan. Pada saat krisis, ketika bunga di sisi lain mekar, dia berpikir tentang keabadian. Keajaiban waktu sangat berlawanan dengan langit. Itu bisa membuat waktu diam dalam sekejap dan menjadi keabadian. Tak perlu dikatakan, metode ini benar-benar berhasil, telapak tangan hitam Ye Chen benar-benar membeku. Pada saat ini, Ye Chen tidak akan pernah melepaskannya, dia membuat lompatan dan menghindari pengetahuan itu. Namun, telapak tangan Ye Chen dalam warna hitam tidak menghilang karena dia melarikan diri, tetapi menabrak domain raksasa melalui lubang hitam, dan mencetak sidik jari 5 jari berukuran 10.000 zang di tanah. Gudong. Ye Chen menelan ludah, dan melalui lubang hitam, dia bisa melihat domain raksasa, yang telah hancur. Yang disebut domain raksasa benar-benar menghilang dalam keruntuhan telapak tangan itu. Itu juga karena tidak ada makhluk hidup di wilayah raksasa, jika tidak, akan dimusnahkan dengan telapak tangan. Kehancuran satu domain menyebar jauh dan luas, mengguncang 10.000 domain, menyebabkan orang-orang prasejarah mengaum. Pasti Ye Chen yang menyebabkan bencana. Sudah larut malam sehingga saya tidak bisa tidur nyenyak. Di lubang hitam, Ye Chen sudah mengaktifkan mode melarikan diri, beraninya dia berbalik. Di belakangnya, Ye Chen berbaju hitam memiliki gerakan licik, melangkah melintasi alam semesta dengan satu langkah, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Satu pikiran adalah abadi. Ye Chen berteriak nyaring, dan mengaktifkan metode waktu rahasia,
mengulangi trik lama. Engah. Segera, dia melihat darah bermekaran, dan pikirannya abadi. Meskipun dia telah membekukan waktu sesaat, dia menderita serangan balik yang mengerikan. Karena Ye Chen berbaju hitam terlalu kuat, serangan balik memengaruhi roh primordial, dan seluruh lautan. Para dewa gemetar, kepala berdengung hendak meledak. Sekali lagi, dia menghindari pengetahuan itu, menyeret tubuhnya yang berdarah, dan melarikan diri dengan putus asa. Ye Chen berbaju hitam tidak memperlambat langkahnya, dia mengangkat tangannya sedikit, menunjuk ke Ye Chen jauh, membawa kekuatan supernatural untuk menghancurkan dunia. Kekuatan itu bisa disebut destruktif, dan itu juga merupakan teknik pembunuhan yang hebat. Wajah Ye Chen pucat, dan dia merasa punggungnya sedingin es. Jiwanya kesakitan, dan dia belum dipukul, tetapi dia sepertinya telah jatuh ke 9 dunia terpencil, kehilangan pandangan cahaya, dan akan tidak pernah terlahir kembali selamanya. Dia tidak bisa menghindari pukulan ini. Ye Chen hitam terkunci, dan dia tahu bahwa jari itu menakutkan, belum lagi dia, bahkan jika 9 Kaisar Chu datang, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya keemasan turun dari langit dan berubah menjadi sosok kabur, ki emas dan darah melonjak, dan tangan emasnya yang besar menyapu, melenyapkan jari itu. Senior. Mata Ye Chen berbinar, dan dia tiba-tiba merasakan rasa aman. Itu benar, Kaisar Huang yang datang dan dengan kuat menekan serangan balik, dia merasa bahwa Ye Chen dalam bahaya, dan dia datang dalam sekejap. Ini adalah kekuatan magis eksklusif dari tubuh suci, mirip dengan susunan teleportasi. Mengenai kata-kata Ye Chen, Di Huang tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Ye Chen dengan warna hitam. Dapat dilihat bahwa alis tubuh suci Da Cheng sedikit berkerut, dan Ye Chen berbaju hitam dapat dilihat, diubah oleh pedang Zuxian, dengan daging dan darah, dia adalah orang yang nyata. Sama seperti Ye Chen, dia terkejut bahwa Ye Chen berbaju hitam juga merupakan tubuh suci. Ini, Zixuan, yang berada di tungku tembaga, juga tertegun. Dia tidak tahu apa yang terjadi, apalagi mengapa itu terjadi. Permaisuri tidak memiliki hal seperti itu dalam ingatannya. Tanpa sadar, Zixuan memandang Ye Chen dengan mata aneh, seolah berkata, kamu punya saudara kembar, dan juga tubuh suci kuno. Jangan membuat masalah. Ye Chen terbatuk, dan dia yakin dia tidak punya saudara kandung. Dia telah kecu selama 1000 tahun, dan dia sangat yakin bahwa orang tuanya adalah satu-satunya anak, jadi kemana dia pergi? Berasal dari. Dengan mengatakan itu, Tuan Muda Ye secara sadar memasuki tungku tembaga, dan kemudian terjadi pertempuran yang menghancurkan dunia. Dia melirik Di Huang, wajahnya masih sedikit pucat, sepertinya itu adalah luka tersembunyi yang disebabkan oleh serangan balik, dan mampu menekan serangan balik dalam waktu sesingkat itu menunjukkan kekuatannya. Di Huang tidak bergerak, dan Ye Chen berbaju hitam di seberang juga tidak bergerak. Di seberang kabut, keduanya saling memandang diam-diam. Di Huang memiliki keraguan di matanya, tetapi Ye Chen berbaju hitam menantang, matanya masih sangat menghina, seolah-olah dia tidak bisa melihat Dewa Huang. Di tungku tembaga, Ye Chen dan Zixuan juga menonton, tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Pasti akan ada pertempuran besar, tapi mereka berdua tidak tahu siapa yang akan menang. Satu-satunya kesalahan adalah Ye Chen berbaju hitam terlalu aneh. Dia juga tubuh suci. Dilihat dari tingkat kultivasinya, dia bukan lemah sama sekali. Mereka berdua adalah tubuh suci kuno, dan mereka akan bertarung di level yang sama. Tidak diketahui, apalagi Di Huang masih terluka. Mereka menonton, dan Kaisar Dunia Bawah juga menonton, dengan tangan di tangannya, matanya bersinar terang. Di Huang curiga, tetapi dia jelas tentang asal-usul Ye Chen yang berpakaian hitam itu, dan sekarang pemandangan ini tampaknya sesuai dengan harapannya, semuanya seolah-olah telah ditentukan sebelumnya. Episode 2423 Da Cheng vs Da Cheng. Lubang hitam di ruang sunyi bergemuruh. Karena Di Huang dan Ye Chen berbaju hitam, kegelapan tanpa batas tidak dapat menahan paksaan mereka berdua. Hanya saling memandang, saya merasa waktu membeku. Presentasi berskala besar dimiliki secara eksklusif oleh Ekaristi Suci. Dua benda suci kuno pada tingkat yang sama saling berhadapan melalui ketiadaan, yang cukup signifikan secara historis. Sepanjang sejarah langit, tidak ada era di mana dua tubuh suci Da Cheng hidup dalam kehidupan yang sama. Tapi hari ini, itu harus menjadi preseden. Bergabunglah denganku, dan kuasai dunia.
Ketenangan yang bertahan lama akhirnya dipatahkan oleh kata-kata dari tubuh suci berpakaian hitam, dan dia mengucapkan kata-kata yang sama, dengan keheningan dan keagungan yang sama. Dia tidak sedang berdiskusi, tetapi pesanan. Perbedaannya adalah dikatakan kepada Ye Chen sebelumnya, tetapi kali ini dikatakan kepada Di Huang. Jika kata ini didengar oleh dunia, itu akan mengejutkan. Siapa Di Huang, tubuh suci Da Cheng, pria kejam yang berperang melawan 5 kaisar sendirian? Betapa kuatnya dia mengatakan ini dengan nada teratur, bahkan jika kaisar masih hidup, dia tidak akan berani menjadi begitu kejam. Di Huang tetap diam, dan hanya menanggapi dengan serangan yang kuat, menghancurkan ketiadaan dalam satu langkah, mengepalkan tangan emasnya dengan erat, menggabungkan ribuan teknik rahasia, mengukir jalur pertempuran tubuh suci, dan menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Ye Chen berbaju hitam juga bergerak, tanpa senjata atau senjata di tangannya. Itu juga pukulan, seolah-olah dia memegang jalan dari segala sesuatu, di antara telapak tangan dan jarinya, ada ukiran dalam tulisan segel, pukulannya tidak lebih lemah dari Di Huang. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh, lapisan halo diam menyebar tanpa batas. Dimanapun itu berlalu, alam semesta lubang hitam runtuh, dan rahasia lubang hitam yang tersisa, apakah itu senjata sihir yang rusak atau benua yang tersisa, semuanya hilang dalam sekejap, itu berubah menjadi ketiadaan, dan semuanya berubah menjadi abu. Melihat Di Huang dan Ye Chen berbaju hitam, mereka berdua mundur setengah langkah. Tulang tinju Di Huang meledak, dan darah emas mengalir. Ye Chen berbaju hitam tidak jauh lebih baik, tinjunya berlumuran darah, lengannya terbelah, dan melalui bekas luka, dia bisa melihat otot dan tulangnya dibandingkan dengan darah dan tulang Di Huang, dia lebih memiliki sifat iblis. Zixuan kaget, dan Ye Chen juga kaget. Aku tidak menyangka Ye Chen berbaju hitam begitu menakutkan. Dia bisa melawan Kaisar Huang yang agung secara merata. Sungguh kekuatan bertarung. Ledakan. Saat keduanya terkejut, Ye Chen berbaju hitam menyerang dan membunuhnya seketika. Telapak tangannya seperti pisau ajaib, dan tulang bahu Di Huang pecah, dan Di Huang bahkan lebih kejam. Beberapa potong tulang dada lawannya hancur menjadi abu terbang di telapak tangannya dalam sekejap. Dalam pertarungan jarak dekat, masing-masing memiliki pemenang dan pecundangnya sendiri. Keduanya memukul, dan keduanya saling memukul mundur. Lubang hitam di ruang gelap sepertinya telah jatuh ke dalam keheningan lagi. Di kehampaan barat, Ye Chen berbaju hitam berdiri, menginjak sungai Mosa. Darah di tubuhnya telah dipulihkan, dan ada pola suci kuno di tengah alisnya, pola suci eksklusif untuk yang suci tubuhnya, dan momentumnya langsung meningkat, dan dia melihat kilat menyambar di atas kepalanya guntur disertai dengan banyak penglihatan kehancuran ki dan darahnya berwarna keemasan, tetapi ada sedikit warna hitam yang tersembunyi di setiap helai ki dan darah. Timur berkabut, dan Kaisar tidak tertiup angin. Tubuh suci yang rusak juga telah dibentuk kembali dalam sekejap. Kakinya berada di lautan peri emas, kepalanya tergantung di langit berbintang yang luas, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan senja tubuh suci itu seperti gips emas, dan ada juga yang suci penggambaran pola, mata emas cerah, memainkan Dao Yun, asal dan darah saling terkait, garis besar visi tubuh suci, dan disertai dengan suara Dao Tianyin. Baik Ye Chen dan Zixuan menahan napas, pemanasan telah berakhir, gerakan sebenarnya saat ini, hanya dari tampilan momentum, Ye Chen berbaju hitam dan Di Huang bahu-membahu, seimbang. Ledakan. Dengan keras, Di Huang dan Ye Chen berbaju hitam memulai pertempuran, satu menuju ke timur dengan hati-hati, dan yang lainnya dari timur ke barat, meluncurkan serangan yang tak tertandingi, dengan satu pukulan, lubang hitam itu bergoyang lagi. Tubuh suci Da Cheng tidak memiliki senjata dewa di tangannya, dan mereka semua bertarung dengan tangan kosong. Ini adalah kekuatan tubuh suci. Itu dapat mengguncang tentara kaisar dengan tangan kosong, tetapi tidak ada bedanya. Tubuh suci kuno yang sombong adalah senjata terkuat. Hal yang sama berlaku untuk Ye Chen dalam warna hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Adegan pertempurannya cukup besar. Ye Chen berbaju hitam seperti dewa iblis, didukung oleh alam abadi emas iblis, dia dapat menggunakan sihir kaisar dan makhluk abadi, dan ada kekuatan misterius di dalamnya, yang dapat dikatakan menghancurkan langit dan bumi. Di Huang seperti dewa perang, dengan cahaya keemasan bersinar di sekujur tubuhnya, dan dia juga memiliki negeri dongeng emas, berevolusi dengan caranya sendiri.
Dia tak tertandingi dalam serangan dan tak terkalahkan dalam semangat juang, dan pernah bertarung melawan Ye Chen dalam warna hitam. Engah. Engah. Pertempuran yang menghancurkan dunia juga sangat tragis, apakah itu Ye Chen berbaju hitam atau Kaisar Huang, mereka semua bermandikan darah pihak lain, bertarung sendirian, dan melawan barisan Kaisar Dao. Ye Chen diam-diam menelan ludahnya lagi, meskipun kedua orang suci Dacheng bertarung, tetapi pada pandangan pertama, dia berpikir bahwa orang suci Dacheng sedang bertarung. Hanya menonton pertempuran tingkat itu membuat orang merasa takut. Dibandingkan dengan Di Huang dan Hei Ye Chen, tubuh suci kecilnya, dapat dihancurkan sampai mati dengan satu akibat. Kecantikan Zixuan sangat mengejutkan sehingga dia pucat dan tidak berdarah, dia tahu betapa kuatnya Di Huang, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang bisa menyaingi dia di bawah kerajaan Kaisar Agung. Nenek moyang terluka, dan level yang sama bersaing untuk supremasi. Pertempuran ini tidak adil sejak awal. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan berbicara dengan santai, dan, pernahkah kamu memperhatikan bahwa darah orang hitam orang suci berpakaian He Yuan lebih murni daripada pendahulu Di Huang? Maksudmu, tubuh suci berpakaian hitam lebih tua dari Raja Suci? Zixuan mengerutkan kening. Aku tidak tahu dari usia berapa dia berasal, tetapi darahnya lebih asli, dan ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalamnya, dan kekuatan misterius itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh aku maupun nenek moyangku. Asalnya, aku bahkan lebih penasaran. Gumam Ye Chen, dia menyaksikan pedang Zuxian berubah menjadi bentuk manusia dengan matanya sendiri, dan itu kebetulan persis sama dengan miliknya. Kekuatan tempurnya setara dengan Di Huang. Dan darahnya lebih murni dari Di Huang, yang membuatnya tidak pernah berhenti berpikir bahwa pedang Zuxian berubah menjadi bentuk manusia ada hubungan yang cukup erat dengan Ekaristi. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berbicara, pertempuran antara Di Huang dan Ye Chen dalam warna hitam menjadi semakin sengit. Seluruh lubang hitam yang sunyi berdengung dan bergejolak. Adapun keruntuhan, itu hanya karena dua orang yang bertarung. Setiap kali mereka bertabrakan, itu bisa dikatakan menghancurkan. Ini benar-benar seperti cara Kaisar berperang, benar-benar seperti cara Kaisar berperang. Melihat situasi pertempuran, keduanya masih bertarung secara merata, Di Huang tidak dapat membantu Ye Chen berbaju hitam, dan Ye Chen berbaju hitam tidak dapat mengalahkan Di Huang, sangat sulit untuk mengetahui pemenangnya. Gerakan sebesar itu tidak hanya memengaruhi 10.000 domain, tetapi juga memengaruhi surga. Semua suku prasejarah memandang ketiadaan. Mereka tidak dapat menemukan sumber gemuruh, tetapi mereka tahu itu berasal dari lubang hitam. Adapun siapa kedua belah pihak dalam pertempuran itu, mereka tidak tahu. Penyebarannya sangat luas, apakah ini perang antar kaisar? Kaisar dari klan Taoti mengerutkan kening. Salah satu dari mereka pasti memiliki Emperor Desolation. Kaisar klan Qiongqi merenung, matanya berkedip-kedip dengan makna yang dalam. Adapun pihak lain, dia tidak tahu siapa itu, tetapi itu pasti keberadaan yang menakutkan, jika tidak, itu akan terjadi. Tidak mungkin untuk membuat ini. Gerakan sebesar itu bahkan mengguncang domain. Lebih baik mati. Pembantaian Kaisar dari klan langit mengertakkan gigi, mata merahnya bersinar, meskipun dia tidak tahu siapa yang melawan Di Huang, tetapi dia berharap Di Huang akan mati. Harapannya juga merupakan harapan klan Desolate besar, dan kemarahannya terhadap tubuh suci Dacheng tidak kurang dari kebenciannya terhadap Ye Chen. Jika bukan karena Kaisar Huang, bagaimana mungkin klan Desolate besarnya begitu sengsara? Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh berlanjut, dan berbagai domain bergejolak hebat. Banyak domain kecil tanpa kehidupan mengalami bencana, dan runtuh satu demi satu. Satu demi satu runtuh. Banyak orang berkumpul di surga, dan semua orang yang mendengar suara itu mengangkat mata mereka dan menatap kosong ke arah Misti, dengan siapa tubuh suci Dacheng bertarung. Dengan gerakan seperti itu, pihak lain pasti kuat. Seseorang yang bisa menyaingimu. Para jenderal dewa berkumpul bersama, masing-masing menyentuh dagu mereka, alis mereka berkerut erat, jika ada, itu akan sangat menakutkan. Mungkin di dalam lubang hitam, kata Jiang Taixu dengan santai, dengan sepasang mata roda langit, bersinar dengan cahaya ilahi, mampu melihat tempat-tempat yang tidak dapat dilihat orang lain, seperti lubang hitam di angkasa. Itu juga karena lubang hitam. Jika bertarung di langit berbintang, seluruh alam semesta bisa runtuh. Qi Yangzi menghela nafas dengan tangan di tangannya. Pemandangan seperti itu pasti sangat menarik.
Di era ini, Crouching Tiger, Hidden Dragon itu nyata. Gerbang kaisar berkumpul di gerbang Tianxuan, menggumamkan kata-kata, penuh dengan banyak ketakutan, untuk bisa melawan Kaisar Huang, orang tahu betapa menakutkannya itu. Diskusi datang satu demi satu, suara keterkejutan, dan keraguan bergabung menjadi satu. Era pemulihan benar-benar tidak damai. Meski tidak ada api perang, pertempuran ini bahkan lebih intens. Terlalu luas. Keraguan adalah keraguan, tetapi tidak ada yang khawatir tentang Kaisar Huang. Itu adalah dewa perang. Di masa lalu, dia mampu melawan 5 kaisar sendirian sebelum kesengsaraan surgawi. Jika Kaisar Langit tidak keluar, siapa yang bisa menekannya? Ledakan. Gemuruh. Suara gemuruh lubang hitam semakin kuat, dan pertempuran antara tubuh suci berlangsung brutal hingga berdarah. Ekspresi di Huang, dari awal hingga akhir, adalah Gujing Wubo, dengan semangat juang saya yang tak terkalahkan, yang telah lama dicap dan terukir di jiwanya, saat bertarung di level yang sama, dia tidak takut pada siapapun. Di sisi lain, Ye Chen berbaju hitam memiliki ekspresi ganas dan tirani di wajahnya. Dia benar-benar meremehkan Di Huang. Dia pikir dia bisa dengan mudah menjatuhkannya. Siapa sangka bahwa pihak lain memiliki latar belakang yang begitu dalam. Di timur, Kaisar Huang menyerang lagi, menyapu darah langit, menghancurkan alam semesta dengan satu pukulan. Ye Chen berbaju hitam mendengus dingin, maju bukannya mundur, cara keabadian kaisar yang tak berujung, ilusi di telapak tangannya, aku tidak tahu cara apa yang dia kultivasi, tetapi caranya dan Tao Yun sangat misterius. Ledakan. Dengan pukulan dan telapak tangan, lingkaran kematian muncul kembali. Kemudian, darah keemasan yang cerah, seperti sedikit cahaya bintang, menghiasi kegelapan. Kali ini Ye Chen berbaju hitam yang terluka, dan tulang metakarpalnya meledak. Memantulkan cahaya kiamat, Di Huang datang lagi dalam sekejap, dan meninju lagi. Ye Chen berpakaian hitam menendang balik, tapi sebelum dia berhenti, pukulan kedua Di Huang bahkan lebih kuat dari pukulan pertama, meleleh dengan kekuatan penghancur, setengah dari tubuh suci kunonya diledakkan dengan satu pukulan. Aku lebih unggul. Ada pancaran kegembiraan di mata Zixuan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mata emasnya menjadi lebih dalam. Apa yang lebih dia perhatikan adalah tubuh suci berwarna hitam. Mengapa persis sama dengan yang dia miliki sejak lahir? Apakah benar-benar ada semacam hubungan antara keduanya? Spekulasi ini bukannya tanpa tujuan, tetapi semakin intens. Jika tidak, ada begitu banyak orang di dunia yang tidak akan berubah, mengapa penampilannya berubah, dan dia sangat langka. Saat aku menjadi malapetaka, aku tidak akan bertemu orang ini. Ye Chen menyentuh dagunya. Engah. Ketika dia merenungkan, Di Huang benar-benar berada di atas angin, satu pukulan demi satu pukulan, Ye Chen dengan pakaian hitam bahkan tidak bisa diam, itu benar-benar berdarah, satu pukulan lebih mendominasi daripada satu pukulan. Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan fokus untuk menonton pertempuran. Apa yang dia pelajari adalah keadaan pikiran pertempuran. Baginya, itu adalah keberuntungan tertinggi. Tinju tubuh suci lebih efektif daripada apapun, dan itu menghancurkan segalanya. Mantra dengan satu pukulan. Di sampingnya, Zixuanyu menggenggam tangannya dengan erat, dan dia dalam posisi berdoa, matanya yang indah seperti air kabur, dan dia terpesona, menatap Kaisar Huang atas nama permaisuri. Ah! Dengan raungan, Ye Chen berbaju hitam terpaksa menjadi gila, selalu berpikir untuk melawan, tetapi selalu menabrak kepalan emas Dewa Huang. Apa yang disebut metode rahasianya, di depannya, hanyalah sebuah pajangan. Pada saat ini, bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa dia seimbang, jadi mengapa dia disetubuhi dengan cara yang sok. Tubuh suci yang sama, pencapaian besar yang sama, darah dan asalnya bahkan lebih Kaisar Huang, dengan keunggulan ini, dia ditekan dan dipukuli, keagungannya yang tertinggi telah menjadi lelucon. Ketika orang didorong, mereka akan selalu melakukan hal-hal gila. Sama seperti Ye Chen berbaju hitam, dia tidak hanya mengorbankan semacam kekuatan, tetapi juga mendapatkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Rambut panjangnya berubah menjadi merah darah, dan dalam darah emas, selain kekuatan misterius, ada juga kekuatan sihir yang kuat. Dan mata emas itu berubah menjadi kekacauan. Mata kacau. Ye Chen dan Zixuan saling memandang, mengerutkan kening. Di bawah pengawasan mereka berdua, Di Huang berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan membuka metode terlarang. Ye Chen berbaju hitam sekali melakukan serangan balik,
dan dia dipukuli berdarah beberapa kali, dan itu adalah kekuatan aneh yang ditunjukkan oleh Ye Chen berbaju hitam. Yang membuatnya terluka parah. Dia belum pernah melihatnya, atau mendengarnya, misterius dan menakutkan. Engah, engah, engah. Pertarungan antara keduanya bahkan lebih berdarah, untaian darah emas berubah menjadi naga emas kecil saat mereka jatuh. Terlambat membuat perubahan, jangan buang waktu. Dalam kegelapan, sepertinya ada kata halus, bergema tanpa batas dalam kehampaan. Dan kalimat ini hanya bisa didengar oleh Di Huang. Pemancar suara, tentu saja, adalah Kaisar Dunia Bawah, dan dia juga seorang penonton, duduk di atas bukit kecil dengan tangan di tangannya. Dia tahu asal-usul Ye Chen dalam warna hitam, tetapi dia juga lebih tahu kekuatan tempur Di Huang. Benar saja, setelah mendengar kata-kata ini, kekuatan Di Huang langsung melonjak, dan di bawah premis bahwa larangan itu tidak dicabut, dia dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan auranya benar-benar melampaui Ye Chen dalam warna hitam. Melihat adegan ini, Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat alisnya, jelas, Di Huang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Belum lagi dia bahkan tidak melihat sisa jiwa permaisuri, dan ekspresinya tertegun. Setelah bertarung begitu lama, dia tidak menggunakan kekuatan tempur puncak. Anda harus tahu bahwa Di Huang masih terluka. Jika tidak ada cedera, kekuatan tempur puncak betapa menakutkannya dia, Ye Chen berbaju hitam hampir sebagus dia. Hal yang paling tidak bisa diterima adalah Ye Chen berbaju hitam, yang linglung. Memang benar dia lebih kejam dari sebelumnya, menyerang sepanjang jalan, tidak ada metode rahasia, hanya sepasang tinju emas, alasan mengapa dia menyembunyikan kekuatannya adalah karena dia ingin mempelajari Ye Chen dalam warna hitam. Namun, setelah berjuang begitu lama dan meneliti begitu lama, saya masih belum melihat petunjuknya. Engah, engah, engah. Bunga darah emas sering mekar, dan Ye Chen berbaju hitam jatuh tertiup angin lagi. Tidak peduli seberapa kuat metode terlarang itu, sulit untuk menghentikan serangan Kaisar. Dia meledak lagi, dan tidak ada kesempatan untuk melakukan serangan balik. Di tahun-tahun lain, kamu akan dipenggal. Ye Chen berbaju hitam meraung marah, benar-benar ketakutan, membentuk kembali tubuh sucinya, dan menggunakan metode pelarian misterius. Dia tidak akan melawan Di Huang lagi, dan dia tidak akan pernah bisa bertarung lagi. Jika dia bertarung lagi, dia akan mati. Dia ingin pergi, tetapi Di Huang menolak untuk membiarkannya. Dengan satu gerakan, Ye Chen berbaju hitam diseret ke belakang, dan sebelum dia bisa berdiri diam, telapak tangan Di Huang yang luar biasa jatuh. Engah. Bunga darah emas ini adalah kecemerlangan yang nyata. Ye Chen dalam warna hitam sekali lagi meledak, hanya menyisakan roh primordial ilusi. Dia ingin membentuk kembali tubuh emas, tetapi dilarang oleh Kaisar Dao Fuxi. Berikan padaku. Ye Chen berbaju hitam meraung, ingin secara paksa mendobrak jalan Kaisar Fuxi. Formasi dunia bawah besar 12 karakter surgawi. Di Huang bergema, dan pada formasi Kaisar Dao Fuxi, dia memberkati formasi lain, yang diciptakan oleh permaisuri Donghua, dan itu tidak lemah bagi Kaisar Dao Fuxi. Kedua formasi itu sangat cocok, dan kekuatan penyegelannya telah melampaui cara Kaisar. Kali ini, Ye Chen berbaju hitam jujur, tepatnya, dia ditekan. Episode 2424 Penghancuran Pedang Zuxian. Di dalam lubang hitam yang dalam, karena Ye Chen dalam warna hitam ditekan, akhirnya jatuh ke dalam ketenangan. Bahkan dalam keadaan semangat primordial, Ye Chen berbaju hitam masih tidak mau ditekan, dan selalu ingin keluar dari formasi, tanpa postur yang tinggi, wajah ilusi, atau distorsi yang ganas. Di Huang tetap diam, hanya menonton dengan tenang, mencoba mencari tahu beberapa rahasia dari Ye Chen berbaju hitam dalam ingatannya, dia belum pernah mendengar tentang tubuh suci ini, dan sumbernya lebih halus darinya, dan yang lainnya ada kekuatan misterius tersembunyi di dalam darah, yang sangat menakutkan. Ye Chen sangat sadar. Dia memanjat keluar dari tungku tembaga sendirian dan mendarat di sisi Kaisar Huang. Matanya bersinar terang. Hal pertama yang dia lihat adalah formasi Kaisar Dao Fuxi dan formasi dunia bawah besar 12 karakter surgawi. Kekuatannya tampaknya telah melampaui level Kaisar, menghancurkan dunia. Formasi ini bagus, aku harus meminta leluhurku untuk mengajariku di masa depan. Ye Chen menyentuh dagunya. Zixuan juga keluar, dan dengan santai melemparkan gulungan rahasia ke Ye Chen. Dalam volume rahasia ini, tercatat bahwa formasi besar dunia bawah dari 12 karakter surgawi,
makna mendalam dan evolusi formasi semuanya dijelaskan dengan sangat jelas. Itu diciptakan oleh permaisuri Donghua dan sepenuhnya diwarisi oleh sisa jiwa. Sungguh memalukan. Ye Chen terkekeh, dan berkata, tangannya tidak menganggur, dan dia mengambilnya, tidak pernah menyadari bahwa Zixuan begitu pengertian. Zixuan meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Ye Chen dengan warna hitam. Ye Chen tertawa kering, dan kemudian melihat semangat primordial Ye Chen dalam warna hitam, yang disegel sampai mati. Kekuatan membunuh dari formasi mencoba untuk menghancurkan roh primordialnya, dan dia tidak akan tetap hidup. Siapa itu? Kata-kata ini berasal dari Zixuan, matanya yang indah tidak melihat ke samping. Kamu semut tidak memenuhi syarat untuk tahu. Ye Chen berbaju hitam menyeringai, dengan sifat iblis dalam senyumannya, menerima kenyataan kejam, menyerah melawan, dan tidak akan mengungkapkan rahasianya. Zixuan menarik napas dalam-dalam, dan mentransmisikan ke Di Huang, mungkin, dia bisa menelan asalnya. Di Huang menggelengkan kepalanya dengan ringan, aku tidak bisa menelannya. Aku tidak bisa menelannya. Ye Chen juga bergumam pelan. Pada saat tubuh suci berpakaian hitam itu ditekan, dia telah merencanakan untuk menggunakan darah murninya untuk mengisi setengah dari asalnya yang hilang. Namun, setelah melihat lebih dekat, dia baru saja menemukan bahwa asal darah dari tubuh suci berpakaian hitam dan asal darahnya sebenarnya saling eksklusif, seperti pro dan kontra, mereka tidak dapat digabungkan. Dia bisa melihat, dan Di Huang juga bisa melihat, bahwa keduanya mengerutkan kening. Sama dengan tubuh suci kuno, darah dan sumbernya sebenarnya bermusuhan satu sama lain, dan ada keanehan di tempat terbuka dan gelap. Belum lagi Kaisar, bahkan Ye Chen memiliki keraguan tentang asal-usul suci kuno. Darah macam apa yang tersembunyi dalam warisan ini? Rahasia, dan mengapa mereka dilahirkan untuk saling menolak? Yang paling membingungkan mereka berdua adalah mengapa pedang Zuxian berubah menjadi tubuh suci. Pada akhirnya, Di Huang mengangkat tangannya dan membuka formasi besar pemusnahan. Tidak peduli rahasia apa yang disembunyikannya, pedang eksekusi abadi harus dihancurkan. Terlalu aneh untuk menimbulkan masalah bagi generasi mendatang. Begitu arai pemusnah dibuka, Anda bisa mendengar Ye Chen melolong dalam warna hitam. Roh primordial ilusi sangat kesakitan, dan menjadi terdistorsi dan dimusnahkan sedikit demi sedikit. Memblokir dan membunuh, termasuk darah asli, juga musnah. Ye Chen diam, tanpa belas kasihan sedikit pun, dan tidak menganggapnya sebagai tubuh suci, tetapi sebagai Zhu Xianjian, semuanya disebabkan olehnya, dan tidak peduli berubah menjadi siapa, itu akan dihancurkan. Suatu hari, kamu akan dimakamkan bersamaku. Saat dia akan mati, Ye Chen berbaju hitam tersenyum, seperti orang gila, tertawa dengan tidak hati-hati, dengan ganas seperti hantu. Hati Ye Chen bergetar ketika dia melihat wajah yang sama, ini adalah penggambaran yang sangat realistis. Di bawah tatapan ketiganya, Ye Chen berbaju hitam benar-benar terkubur. Lebih tepatnya, Ye Chen berbaju hitam kembali menjadi pedang eksekusi abadi lagi, bergerak dengan keras, cahaya peri 7 warna bersinar terang, dan dentingan pedang menusuk. Dalam lingkaran sihir, tabrakan acak itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini memberinya kepercayaan diri yang membuatnya terpesona, selalu ingin menerobos dan melarikan diri. Namun, ada badan suci Dacheng yang menjaganya, dan tidak ada peluang. Kali ini, Di Huang tidak sembarangan mencari jiwanya sendiri, juga tidak berani menyimpulkannya. Reaksinya terlalu menakutkan. Tubuh sucinya bergetar, dan sumber asli dari tubuh suci melonjak keluar dan mengalir ke dalam formasi. Retakan. Diiringi dengan suara pedang yang menusuk telinga, suara retakan yang tajam tiba-tiba terdengar. Itu sekeras pedang Zuxian, dan itu juga hancur sedikit demi sedikit. Pecahan pedang yang ditiup diwarnai dengan lampu peri berwarna-warni, masing-masing dengan kebijaksanaannya sendiri, dan ingin melarikan diri lingkaran sihir semuanya dihancurkan menjadi abu terbang oleh sumber tubuh suci. Dalam adegan ini, masih belum ada belas kasihan, pedang peri ini seharusnya sudah lama mati. Saya tidak tahu kapan, suara pedang dan suara retak dimusnahkan, dan pedang Zuxian, yang dikenal sebagai pedang para dewa, benar-benar dihancurkan menjadi abu oleh tubuh suci Kaisar Huang Dacheng dengan metode besi dan darah. Ye Chen menghela nafas panjang, mengambil kendi, dan menumpahkan sepotong anggur. Dia memberi penghormatan kepada makhluk yang terbunuh oleh pedang Zuxian. Mereka semua memiliki roh di langit. Nenek moyangnya di tubuh suci telah membuat pedang Zuxian membayar hutang mereka,
dan orang mati dapat beristirahat dengan tenang. Di Huang adalah orang pertama yang berbalik dan hanyut. Berabad-abad yang lalu, dia dimakamkan di pedang Zuxian. Setelah ribuan tahun, kedua belah pihak berganti peran. Ini mungkin beberapa sebab dan akibat yang tersembunyi, dan balas dendam membunuh nyawa seseorang pada akhirnya akan dihargai. Ye Chen dan Zi Xuan mengikuti di belakang Di Huang. Terlihat kondisi Di Huang cukup parah, dan luka tersembunyi akibat serangan balik tersebut masih menimbulkan masalah, dan makna mendalam Dacheng sulit untuk pulih dengan mudah, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan luka tersebut. Tapi rekornya melawan langit, dan dia terluka, tapi dia membantai tubuh suci dengan level yang sama. Jika Kaisar Xuanyuan dikenal sebagai kaisar terkuat, maka dia adalah tubuh suci terkuat. Di dalam lubang hitam yang gelap, sosok mereka bertiga berangsur-angsur kabur. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa pedang Zuxian yang dimusnahkan benar-benar mengumpulkan tubuh pedang inci demi inci dari bentuk abu terbang, dan diwarnai ulang dengan cahaya peri berwarna-warni, dan mendengar suara pedang. Sebentar saja, itu menghilang, dan saya tidak tahu kemana perginya. Belum lagi Kaisar Huang, bahkan Kaisar Dunia Bawah dan Daozu telah dibodohi oleh pemandangan aneh seperti itu. Dalam waktu dekat, pedang peri terkutuk itu pasti akan keluar untuk membuat masalah lagi. Di sisi lain, Di Huang membawa mereka berdua keluar dari lubang hitam. Selama periode itu, Ye Chen pernah bertanya tentang tubuh suci dalam warna hitam, dan Di Huang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia adalah orang suci yang hebat, dan memang benar dia dapat membunuh kaisar, tetapi dia tidak maha tahu. Dia tidak memenuhi syarat. Untuk mengetahui rahasia yang diketahui kaisar dalam hal ini, tubuh suci Dacheng tidak sebanding dengan kaisar agung. Ye Chen menghela nafas dan harus mengambil keputusan sendiri. Di langit berbintang yang luas, Di Huang telah memasuki bintang fana kuno, dan ada hutan bunga persik di dalamnya, yang damai dan nyaman, kombinasi antara dia dan permaisuri Donghua, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Dia memiliki luka tersembunyi, dan dia membutuhkan waktu untuk menyembuhkannya. Secara keseluruhan, tubuh sucinya yang agung benar-benar memalukan. Sejak dia datang ke surga, dia pertama kali menyimpulkan area terlarang dan menderita serangan balik. Kemudian dia menyimpulkan kursi naga giok putih, dan menderita serangan balik lagi. Ketiga kalinya dia datang adalah yang paling kejam sejak pemotongan pencarian jiwa, itu telah meninggalkan luka tersembunyi yang mengerikan. Banyak contoh berdarah yang memberi tahu dunia, harimau berjongkok dan naga tersembunyi di surga dan banyak sekali domain, ada orang di luar dunia manusia, dan ada langit di luar langit. Terkadang, bahkan tubuh suci Dacheng tidak cukup untuk dilihat. Aku belum pernah ke bintang kuno ini, kata Ye Chen, menggali ke dalamnya, dengan sadar diri, tubuh suci Dacheng dan rumah permaisuri Donghua, jadi aku harus mengunjunginya. Tetap di tempat yang lebih sejuk. Zixuan berbalik, dan didorong keluar oleh Tuan Muda Ye. Gadis ini menatap Ye Chen dengan mata sipit, apakah kamu tahu apa itu bola lampu? Bagaimana dengan Kaisar Chu? Tidak ada penglihatan sama sekali. Setelah mengatakan itu, Zixuan mengikuti Di Huang ke bintang kuno, meninggalkan punggung yang indah. Di belakangnya, Tuan Muda Ye menarik napas dalam-dalam, tidak menyombongkan diri, jika Zixuan laki-laki, dia bisa membuatnya menangis, masuk dan melihat apa yang terjadi, tanpa menunda nimfo Anda. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, orang itu dengan cepat berjalan beberapa langkah, dan Maliu mengikuti Zixuan. Setelah itu, dia memasukkan produk khusus bernama Dacu ke tangan Zixuan sebelum pergi, produk tersebut bahkan menampilkan tampilan yang menawan, kakak peduli padamu. Episode 2425 Matahari Bulan. Langit berbintang itu dalam dan luas. Ye Chen menginjak ketiadaan, berjalan tanpa henti, dan melewati bidang bintang satu demi satu. Era pemulihan tidak damai. Yang disebut kegelisahan mengacu pada beberapa tuan yang gelisah, yang akan selalu bertengkar sesekali, dari kaisar semu puncak hingga junior yang kental, dan masing-masing dari mereka cukup termotivasi, mengatakan bahwa pertempuran pertukaran ide juga dapat dianggap sebagai pelatihan bersiaplah untuk bahaya di saat damai, kebenaran dipahami oleh dunia. Alhasil, gemuruh langit berbintang selalu datang dan pergi. Ye Chen berjalan dan memperhatikan sepanjang jalan, dan sering maju untuk bergabung dalam kesenangan dan mempelajari banyak teknik rahasia secara diam-diam. Secara alami, yang dilihatnya bukan hanya perang, tetapi juga kemakmuran dunia. Sudah 1 tahun sejak akhir Perang Prasejarah,
dan kabut darah yang menembus langit berbintang telah lama tertutup oleh tahun-tahun, dan vitalitas yang kuat telah memberi Hao-Yuster Sky wajah baru. Melihat dari kejauhan, bintang kehidupan kuno penuh vitalitas, bintang terang bersinar, dan kemanapun orang lewat, ada cahaya bersinar di mana-mana, tidak peduli seberapa besar kegelapannya, sulit untuk ditutupi. Ye Chen tersenyum, merasa sangat beruntung bahwa kebangkitan generasi baru menandai datangnya zaman keemasan, dan dia, yang jatuh di Taichang, juga akan menjadi saksi zaman keemasan. Kaisar ke-10 Great Chu, menjauh, mengambil gulungan rahasia yang diberikan oleh Zixuan. Saat berjalan, dia jatuh ke dalam kondisi pencerahan. Formasi yang diciptakan oleh permaisuri memang luar biasa, dan memiliki efek yang sama dengan Kaisar Fuxi, dan keduanya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jalan-jalan ini Januari. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya bahkan lebih dalam, seperti langit berbintang yang luas, di mana bintang-bintang bersinar, dan dia telah memahami formasi besar dunia bawah dari 12 karakter surgawi, yang berevolusi bersama dengan Kaisar Dao Fuxi. Di masa lalu, dia lemah dalam bidang formasi. Sekarang, dia telah menutupi kekurangannya dengan sangat baik, dan pencapaiannya dalam formasi jarang sebanding dengan kelasnya. Pulanglah. Dengan senyum puas, dia melaju ke gerbang domain. Namun, saat berikutnya, dia keluar dari gerbang domain lagi, melihat ke satu sisi dengan takjub. Tapi melihat langit berbintang di seberang, ada labu anggur besar terbang ke arah ini, ada seorang lelaki tua kecil melingkar di atasnya, dengan janggut panjang yang aneh dan mata yang ramah, seorang wanita dan seorang pria muda berbaju hitam. Dan dia melihat wanita berbaju putih dan pria muda berbaju hitam. Tubuh matahari. Tubuh Yin. Ye Chen bergumam pelan, matanya bersinar terang. Mereka semua adalah garis keturunan di langit. Sampai jumpa di sini. Menurut legenda, perpaduan matahari dan matahari bisa melahirkan tubuh yang kacau balau. Ada preseden untuk legenda ini, yaitu Kaisar Kekacauan. Aku menemukan harta karun itu. Mata Ye Chen menjadi lebih cerah, dia menggosok tangannya dengan keras, dan mencondongkan tubuh ke depan sambil tersenyum. Kaisar Dacu masih sangat bertanggung jawab, tetapi ketika dia melihat darah dari darah yang menentang langit, dia berpikir tentang itu. Pergilah ke Dacu, tempat berkumpulnya para talenta. Lebih banyak lebih baik. Melihat seseorang menghalangi jalan, lelaki tua kecil itu menginjak rem. Meskipun lelaki tua ini tidak tinggi, dia adalah kaisar semu dari puncak. Dia tidak memiliki darah khusus, tetapi dia sangat tua. Dia penuh dengan perubahan kuno. Dia mungkin bukan dari era ini. Disegel ke era ini. Anak kecil, apakah kamu tidak melihat ke jalan saat berjalan? Pria tua kecil itu mengelus janggutnya dan mengamati Ye Chen dari atas ke bawah. Dia tidak bisa melihat melalui kehormatan Ye Chen, karena Ye Chen menggunakan Zoutian untuk menutupi kesempatan. Dia tidak bisa melihat menembus, dan dia tidak bisa melihat menembus dua junior dengan tubuh Yin dan tubuh matahari. Dia hanya tahu bahwa orang di depannya memiliki aura gelap dan sangat kuat, yang mana membuat orang gemetar. Aku berkata, lelaki tua kecil, kamu bisa melakukannya. Tubuh matahari dan tubuh matahari. Ye Chen mengangkat tangannya dan memutar labu anggur, menatap wanita berbaju putih dan kemudian ke pemuda itu. Dalam warna hitam. Sangat pasti, itu adalah dua garis keturunan Taiyin dan matahari. Melihatnya seperti ini, baik wanita berpakaian putih maupun pemuda berpakaian hitam itu merasa kedinginan. Anehnya mata Ye Chen terlalu kabur, seperti orang biasa yang melihat batangan emas. Ye Chen sedang menonton, dan lelaki tua kecil itu juga sedang menonton. Perbedaannya adalah bahwa Ye Chen sedang melihat matahari dan matahari, sedangkan lelaki tua kecil itu sedang menatapnya. Ye Chen mengelilingi matahari dan lelaki tua kecil itu, tapi itu berputar-putar di sekelilingnya, memandang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Adegan ini cukup lucu, keduanya begitu menganggur, mereka berdua seperti sedang menonton monyet, bola mata mereka bersinar terang, seperti manusia melihat karakter emas. Jangan takut, aku orang baik, kata Ye Chen riang, mengabaikan lelaki tua kecil itu, hanya melihat matahari dan matahari, kedua harta ini harus dibawa ke Dacu. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengatakan ini, setelah Anda mengatakannya, dan kemudian dengan senyum bahagia itu, sekilas terlihat tidak normal, jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang baik, hantu tidak akan mempercayainya, mengapa Anda tersenyum begitu dengan senang hati? Kamu bisa melihat melalui bulan dan matahari, kamu bukan orang yang tidak dikenal.
Pria tua kecil itu menggosok matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xin Guang, dikelilingi oleh tubuh Ye Chen, bersinar dengan bintang emas di matanya. Yang tanpa nama, Xiao Xiami, kata Ye Chen dengan santai, dan mau tidak mau mengulurkan tangannya, mencubit wajah pemuda berbaju hitam. Ini adalah tubuh matahari, dan itu asli. Wajah pemuda berbaju hitam itu seketika menjadi gelap, apa sih yang kamu belanja? Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan melihat tubuh Taiyin meskipun gadis kecil ini tidak terlalu tua, dia memiliki kecantikan yang tiada taraf, ekspresinya sedingin es, dan dia menyendiri secara unik. Melihatnya, dia tidak bisa tidak mengingat Huo Zun dari Istana Haus Darah. Dia dulunya adalah tubuh Taiyin, tetapi dia telah dimusnahkan oleh Jining Suang. Dia juga warisan Taiyin. Dalam hal darah, Huo Zun di masa lalu jauh dari wanita ini, asalnya lebih murni. Wanita berbaju putih sedikit mengernyit. Jika Ye Chen berani mencubit wajahnya, dia tidak keberatan menendang Ye Chen. Senior yang hebat. Apakah leluhur keluarga saya masih merupakan kaisar semu puncak? Aku berkata Ekaristi kecil, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Pria tua kecil itu akhirnya menggosok mata Jin Singer, dan menarik Ye Chen kembali. Sepertinya dia telah mengenali Ye Chen. Jarang melihat dua orang yang hidup di bawah sinar matahari, dan keduanya menarik perhatian. Ye Chen berkata dengan penuh arti, dan dia sangat menyukai pria muda berkulit hitam dan wanita berkulit putih semakin dia memandang mereka. Orang-orang muda dan wanita yang mendengarkan dua dialog sederhana itu terkejut, dan memandang Ye Chen dengan heran, mereka bukan orang bodoh, dan mereka bisa mendengar artinya, ini adalah Kaisar ke-10 Dacu. Dalam hal senioritas, mereka berdua harus memanggil senior Ye Chen. Mereka hanya mendengar tentang legenda Ye Chen, tapi hari ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ye Chen yang asli, jadi tidak ada alasan untuk tidak terkejut. Kalian berdua, kamu tidak bisa menjualnya. Ye Chen menggosok tangannya dan menatap lelaki tua kecil itu sambil tersenyum. Singkatnya, sudut mulut pria dan wanita muda itu berkedut. Semua orang di dunia mengatakan bahwa orang-orang Great Chu tangguh, dan mereka semua gila, terutama Kaisar ke-10 dari Great Chu, yang paling luar biasa. Memang benar melihat buah hari ini, dan bertanya kepada orang-orang apakah mereka ingin menjual anak-anak mereka, mengapa kamu begitu baik? Jika Anda bersama kami, Anda akan ditendang sampai mati 800 kali. Melihat lelaki tua kecil itu lagi, dia juga terhibur, dan dia tertawa sangat gembira. Harganya bisa dinegosiasikan. Ye Chen melangkah maju dan meletakkan satu tangan di bahu lelaki tua kecil itu. Ukurannya bukan masalah, tapi setelah melihatnya nanti, itu bagus untuk kedua bersaudara. Maka kamu tidak bisa menjual tubuh Scourge dan Lone Star of Heavenly Fiend. Pria tua kecil itu menatap Ye Chen sambil tersenyum, jika mungkin, aku tidak keberatan mengubahnya, bagaimana menurutmu tentang tubuh suci? Kalian berdua dekat. Keluargaku tidak mengambilnya. Jika kamu mengatakan itu, aku akan mulai mengambilnya. Kata Ye Chen, mengeluarkan batang besi Ling Qiao, dan berteriak pada atasan dalam satu nafas, dia menyeka dengan kuat dengan lengan bajunya, mencoba membuat ubin bersinar, dan darah bisa terlihat nanti, adat istiadat rakyat Dacu memang sangat keras.